Pak Santosa mengatakan bahwa pada saat menganggur ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhan sebulan. Sekarang setelah bekerja penghasilannya 100.000, bisa menabung 10.000 per bulan. Berapakah tabungannya per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan? Baik, untuk memudahkan kita mengerjakan soal cerita, langkah pertama kita harus mengumpulkan dahulu datanya. Dan di sini Anda juga perlu memperhatikan di soal ini ada berapa kejadian. Kenapa kita harus memilah ke dalam beberapa kejadian? Karena ketika kita menggunakan rumus, maka rumus-rumus itu akan kita gunakan hanya untuk perbagian-perbagiannya. Baik, misalkan gini, Anda mendata, kemudian Anda memberi kode pada setiap kejadian. Misalkan ketika menganggur kejadiannya 1, ketika gajinya 100.000 kejadiannya 2, dan seterusnya. Kenapa kita harus memberikan kode yang berbeda? Karena rumus-rumus yang kita gunakan ini digunakan untuk kejadian tertentu. Misalkan kalau kita ingin menggunakan kejadian 1, berarti ini Y1 temannya C1 dan temannya S1 ya. Tidak boleh Y1 intinya menjadi C2, kejadian 2, S-nya kejadian 2 misalkan ya. Kalau kejadian 1 semuanya harus seragam kejadian 1. Untuk rumus yang fungsi konsumsi juga sama. Kalau 1, 1. Untuk tabungan juga sama. Kejadian 1 sama dengan kejadian 1. Kalau kejadian 2 semuanya kejadian 2. Untuk kejadian 3 semuanya harus data kejadian 3 ya. Jadi kita tidak boleh mencampurkan data kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Tetapi di sini ada yang sama ya. Nilai A untuk kejadian 1, kejadian 2, 3 dan berapapun akan selalu sama ya. Nilai A-nya akan selalu sama dan nilai B akan selalu sama ya. Nilai A dan B akan selalu sama untuk semua kejadian. Baik, sekarang kita kembali ke soal. Kita lihat ada berapa kejadian. Pak Santosa mengatakan bahwa pada saat menganggur ya, kejadian pertama ini ya. Saat menganggur ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Oke, ini kejadian pertama ketika menganggur. Sekarang setelah bekerja penghasilannya 100.000, bisa menabung 10.000 per bulan. Oke, berarti ini kejadian 2. Sekarang ya, setelah bekerja penghasilannya 100.000. Ini kejadian yang kedua. Terus berapakah tabungannya per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan? Berarti ini kejadian ketiga ya. Berarti di sini ada 3 kejadian ya. Saat menganggur, saat gajinya 100.000 dan saat gajinya 120.000. Kita beri kode untuk menganggur, kita kasih kode 1. Ketika gajinya 100.000 kita kasih kode 2. Dan ketika gajinya 120.000 kita kasih kode 3. Berikutnya kita kumpulkan datanya. Oke, kita kumpulkan datanya. Pada kejadian 1, Pak Santosa mengatakan bahwa pada saat menganggur, oke, ada informasi ya. Saat menganggur berarti ada informasi pendapatannya adalah 0 ya. Oke, kita catat saat menganggur. Oke, pendapatannya 0. Kita punya informasi itu. Ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Oke. Mengeluarkan berarti pengeluaran berarti konsumsi ya. Konsumsi 30.000. Berarti C1 30.000. Y1 0 ketika menganggur pendapatannya 0 dan konsumsinya C1 ketika menganggur 30.000. Data berikutnya. Sekarang setelah bekerja penghasilannya 100.000. Berarti ini adalah data pendapatan kejadian 2 ya. Y2 100.000.
bisa menabung 10.000 per bulan. Oke, jadi kita punya informasi S2 sama dengan 10.000. Oke, ini S2 dan Y2. Berapakah tabungannya per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan? Oke. Berapakah tabungannya per bulan? Berarti ditanya S3 ya. Ditanya S3, berapa S3 ketika penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan. Jadi ketika Y3 120.000. Jadi di soal ini kalau Anda perhatikan ternyata yang diminta adalah S3 ya. Yang ditanya adalah S3. Berarti kalau kita ditanya S3, maka kita harus menggunakan rumus yang ada S3-nya. Ya, kalau Anda ditanya Y3 berarti nanti pakai rumus yang ada Y3-nya. Ditanya C3 pakai rumus yang ada C3-nya gitu ya. Sekali lagi kalau ditanya S maka pakai rumus yang ada S-nya. Ditanya Y pakai rumus yang ada Y-nya. Ditanya C pakai rumus yang ada C-nya. Oke, berarti untuk soal ini kita ditanya S3. Ya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama yang ini, S3 sama dengan minus A ditambah 1 dikurangi B dikali Y3. Atau boleh juga kita pakai rumus yang lain yang ada S-nya ya, S3 sama dengan Y3 dikurangi C3. Kalau Anda mau menggunakan cara yang kedua berarti harus tahu Y3-nya. Y3 sudah tahu ya, 120.000, tinggal nanti kita cari C3. Kalau Anda ingin menggunakan cara yang pertama berarti kita harus tahu Y3, Y3-nya sudah tahu 120.000, tapi di sini kita belum tahu nilai A dan nilai B. Maka nilai A dan nilai B ini harus kita cari. Untuk mencari nilai A dan nilai B, kita bisa cari dari data yang lain ya, dari data sebelumnya. Sekarang kita coba lihat data yang pertama. Oke. Kita ingin mencari A. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ada A-nya. Ya, rumus yang ada A-nya bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang ini. Kalau Anda coba rumus yang sebelah kanan, di sini ketika Y-nya 0 masukkan 1 dikurangi B dikali 0, maka dapat S1 sama dengan minus A. Ya, kalau Anda menggunakan rumus yang ini, kita tidak mendapatkan nilai A-nya ya. Jadi tidak selesai kalau menggunakan rumus ini. Kalau Anda tidak selesai, Anda coba cara yang lain. Kita coba pakai cara yang ini, C1 sama dengan A plus B Y1 ya. Y1-nya tahu 0, masukkan C1-nya 30.000. Ya, ternyata kita dapatkan ya nilai A-nya adalah 30 ya. Nilai A-nya 30. Ya, oke, berarti kita sudah dapat nih nilai A-nya 30. Tinggal tugas berikutnya kita mencari nilai B-nya. Untuk mencari nilai B kita pergunakan rumus yang ada B-nya ya. Kita coba sekarang menggunakan data yang kedua. Untuk mencari B kita pakai rumus yang ada B-nya. Oke, kita bisa pergunakan rumus ini ya. Ini ada B-nya, C2 sama dengan A plus B dikali Y2. Ini ada nilai B-nya. Kalau kita ingin menggunakan ini, kita harus tahu data-data ini. Y2-nya sudah tahu ya, di soal Y2-nya adalah 100.000. Oke, A-nya sudah didapatkan tadi 30.000 ya dari atas. Nah, tapi kalau ini kan C2-nya belum tahu nih. Asalnya belum tahu C2-nya. Nah, C2-nya ini harus dicari dulu ya, C2. C2 bisa kita cari dengan rumus C2 sama dengan Y2 dikurangi S2 ya. Y2-nya sudah tahu nih 100.000, S2-nya 10.000. Jadi 100.000 dikurangi 10.000 dapat 90.000. Jadi C2-nya 90.000. Oke, masukkan sini. C2 sama dengan 30 ditambah B dikali 100.000. Jadi 90.000 sama dengan 30.000 ditambah B dikali 100.000 ya. 30.000 pindah ke kiri, 90.000 dikurangi 30.000 adalah 60.000 dikali 100.000 B ya. Jadi B-nya
adalah 60.000 dibagi 100.000. Dapat nilai B adalah 0,6 ya. Nilai B-nya adalah 0,6. Atau Anda bisa menggunakan cara yang lain untuk mencari nilai B. Ya, boleh pakai rumus yang fungsi tabungannya ya. Fungsi tabungan ini ada nilai B-nya juga. Ya, kita boleh masukkan S2. S2 sudah diketahui di soal 10.000, masukkan S2-nya 10.000, A-nya tadi sudah kita cari 30.000, masukkan 1 tambah 1 dikurangi B-nya. B-nya kita tidak tahu, Y2-nya sudah tahu ya, Y2-nya 100.000, 100.000 ya. Kita tinggal hitung minus 30.000 pindah ke kiri, 30.000 ditambah 10.000 dapat 40.000. 1 dikali 100.000, 100.000 minus B dikali 100.000, minus B dikali 100.000 berarti minus 100.000 B ya. Ini minus 100.000 B pindah ke kiri jadi positif 100.000 B. 100.000 dikurangi 40, ini 40 pindah ke kanan jadi 60.000. Jadi dapat B nya adalah 60.000 dibagi 100.000, jadi dapat B nya 0,6 ya. Jadi jawabannya sama ya, 0,6. Karena A dan B nya sudah tahu ya, tinggal lakukan substitusi ya, substitusi ke cara yang pertama tadi. Oke. Minus A, minus 30.000 tambah 1 dikurangi B, B-nya 0,6 kali 120.000, 1 dikurangi 0,6, 0,4 dikali 120.000, 48.000 dikurangi 30.000 dapat S3-nya adalah 18.000 ya. Ini kita dapat jawaban tadi bahwa S3-nya adalah 18.000. Oke, sekarang kita coba nih cara yang lain ya, yang menggunakan S3. S3 sama dengan Y3 dikurangi C3. Ya, kalau Anda mau menggunakan rumus ini berarti Anda harus mencari nilai C3 ya. Ya, C3-nya kita bisa cari menggunakan rumus yang lain. Ya, kita pergunakan rumus fungsi konsumsi ya, dari C3 sama dengan A plus B dikali Y3 ya. C3-nya kita belum tahu, A-nya sudah kita dapatkan tadi 30.000, B-nya dapat 0,6, Y3-nya diketahui di soal 120.000. 0,6 dikali 120.000 dapat 72.000 ditambah 30.000 dapat C3-nya adalah 102.000. Sudah dapat C3-nya, kita substitusikan jadi S3 sama dengan 120.000 dikurangi 102.000, maka dapat S3-nya adalah 18.000 ya. Jadi jawabannya adalah sama ya.